Di Indonesia banyak sekali kita temukan kuliner bercita rasa lokal dengan menggunakan bahan sayuran. Sebut saja gado-gado, ketoprak, karedok, dan asinan, atau masih banyak lagi. Hampir di setiap daerah di Indonesia, mereka memiliki jenis kuliner sayuran dengan aneka menu yang kurang lebih mirip-mirip, walau penyebutan namanya berbeda. Sayangnya, aneka menu makanan berbahan sayuran ini sering dianggap hanya makanan selingan belaka dan tidak rutin dikonsumsi. Mungkin karena stigma yang diberikan pada sayuran identik dengan kata tidak enak. Padahal sayuran berfungsi sebagai katalis atau pemicu utama kesehatan manusia. Di negeri tropis yang bertanah subur seperti Indonesia, keberadaan sayuran yang tumbuh liar bukanlah pemandangan asing. Tinggal petik, lalu dikonsumsi untuk makanan sehari-hari. Lambat laun aneka menu kuliner tersebut berubah menjadi menu komersil yang dijajakan. Sebagian dijual dengan cara bergerak, menggunakan gerobak misalnya, sementara sebagian dijual dengan mangkal di satu tempat. Mereka dikenal sebagai penjual menu sayur jalanan. Keberadaan pedagang kuliner sayuran bisa menjadi senjata rahasia kita untuk mendapatkan manfaat kesehatan dengan cara mudah dan berharga murah. Ikuti terus bersama saya, Erik Karlebang, berburu keberadaan mereka dalam food combining itu gampang. Yang pertama kita datangi adalah penjual gado-gado. Makanan khas Jakarta ini dipercaya berasal dari Jawa Tengah. Penyajian dan bahannya pun cenderung sederhana, sayur-sayuran yang direbus, irisan telur dan tahu, serta ditaburi bawang goreng dan kerupuk. Sayur-sayuran ditambahkan dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang telah dihaluskan. Lalu diaduk merata. Sayur-sayuran yang sering digunakan pun bervariasi. Biasanya ada selada, kubis, bunga kol, kacang panjang, tauge, pare, dan mentimun. Setelah itu, ditambahkan tambahan sayuran yang umum dijadikan sumber karbohidrat utama, seperti kentang dan irisan jagung. Lalu protein nabati dalam bentuk tempe serta tahu. Terakhir, sumber protein hewani dalam bentuk telur rebus. Meluruskan mitos salah kaprah tentang bumbu kacang. Mulai dari hal remeh seperti menyebabkan muka jerawatan, membuat gemuk, hingga ke hal yang lebih canggih, efek pengurangan penyerapan nutrisi misalnya. Benarkah itu semua? Selama bumbu kacang hanya diterapkan sesuai fungsi sebagai saus atau dressing, ketakutan itu jelas tidak beralasan. Malah bumbu kacang menjadi katalis yang memudahkan kita makan sayur, menyehatkan. Merutinkan makan gado-gado 2-3 kali seminggu tidak akan menjadi masalah, malah sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengingat tingginya kandungan seperti misalnya zat besi, kalsium, serta magnesium. Dalam aneka sayuran ini, potensial sekali menyehatkan kualitas darah kita. Misalnya menghindarkan dari risiko anemia, menghindarkan kita dari hipertensi, serta penyumbatan pembuluh darah. Mari makan. Gado-gado dapat dimakan langsung tanpa perlu dimasak. Berisi selada dengan bumbu saus kacang, atau dapat juga dimakan dengan nasi putih. Kadang-kadang juga disajikan dengan lontong. Mari kita cek, berapa sih harga yang harus dibayar untuk makanan seenak dan sesehat ini? Berapa, Bu? Enak, Bu? 20.000. Terima kasih ya, Bu. Apa menu sayuran jalanan selanjutnya? Ikuti terus dalam Food Combining itu gampang bersama saya, Erik Karlebang. Kali ini saya berada di tempat penjualan karedok, salah satu jajanan berbasis sayuran yang sangat populer juga merakyat. Bu, pesen satu dong karedok ya.
Pedes deh boleh. Rasanya enak dan gurih, membuat karedok digemari oleh banyak kalangan. Karedok identik juga dengan sayuran segar. Secara filosofi, juga banyak disebutkan bahwa kegemaran masyarakat Sunda adalah makan lalap, sejalan dengan budayanya yang mementingkan harmoni manusia dengan alam. Mentimun, tauge, kol, kacang panjang, ubi, daun kemangi, dan terong serta lenca, sedangkan sausnya adalah bumbu kacang yang punya ciri khas menggunakan oncom bakar. Kebiasaan memakan sesuatu yang diolah langsung dari alam juga mencerminkan pandangan hidup orang Sunda tentang kesederhanaan. Kenikmatan dapat diperoleh dari sesuatu yang sederhana. Apalagi belakangan terbukti, sajian sederhana berupa sayuran segar seperti ini menyehatkan. Terima kasih ya, Bu. Mayoritas bahan pengisi menu karedok ini memiliki kegunaan yang sangat tinggi. Misalnya kandungan zat besi, kalsium, magnesium, serat, yang semuanya mampu meningkatkan daya tahan serta sistem kerja tubuh. Juga mampu mencegah berbagai macam penyakit. Merutinkan makan karedok, kenapa tidak? Segar dan sangat menyehatkan. Mari kita cek harganya. Berapa sih yang harus kita bayar? Terima kasih, Bu. Enak sekali. Gratis? Berapa, Bu? 17.000. 17.000. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih banyak. Kali ini saya akan mengajak untuk mengkonsumsi ketoprak. Yuk. Kudapan ini masih dijajakan secara berkeliling menggunakan gerobak dorong antara siang dan malam hari di daerah wilayah yang banyak perumahannya. Iya, Pak. Satu dong. Satu. Apa? Ketoprak. Pedes ya? Emang jualan yang lain selain ketoprak? Nggak ada. Udah. Ketoprak adalah makanan sehat karena punya komposisi yang lengkap seperti karbohidrat dari ketupat dan sayuran, protein dari tahu dan kacang, juga serat dari tauge. Yeay. Ketopraknya, maaf. Udah, Pak. Siap. Terima kasih. Secara personal saya cocok dan suka dengan ketoprak ini karena mendominasi isi menunya dengan sayuran. Tidak semua orang mungkin menyukainya, namun bila tidak ada masalah, silakan nikmati saja. Dalam satu piring ketoprak, terdapat ketupat, bihun, dan kerupuk yang merupakan sumber karbohidrat rendah kalori. Merutinkan jadwal makan ketoprak, sekali lagi, tidak masalah. Aneka ragam jenis sayuran akan melimpahi kita dengan segudang efek menyehatkan. Penasaran dengan harganya? Ayo kita cari tahu. Berapa? 13.000. 13.000. 13.000. Coba. Oke. Kembali 2.000 ya? Ya, ambil aja, Pak. Aja. Makasih ya. Satu, Pak. Makan sehat itu mudah dan murah. Tapi bagaimana dengan isu yang ditakuti oleh banyak orang saat berhadapan dengan makanan jalanan seperti ini? Isu higienitas misalnya. Ikuti terus Food Combining Itu Gampang bersama saya, Erik Karlebang. Dari beberapa menu sayuran jalanan yang sudah kita bahas, semua memang syarat dengan konten sayuran. Ini bisa jadi sumbangan yang sangat lumayan dari sisi enzim, antioksidan, vitamin, serat, mineral, dan banyak unsur vital penting lain. Tapi ada lagi sumbangan elemen vital bagi kesehatan. Misalnya tadi kandungan serat dan mineral, itu sangat potensial membantu kerja proses sistem cerna. Ini membuat makanan murah rujukan kami tetap jauh lebih menyehatkan daripada kebanyakan kudapan lain. Merutinkan jadwal makanan seperti tadi tidak menjadi masalah. Efeknya tentu sangat menyehatkan.
segar, dan kaya akan nutrisi. Dan karena masih syarat dengan kandungan enzim, mayoritas rasanya akan terkesan manis dan segar. Tapi bagaimana dengan ketakutan umum orang kebanyakan? Tentang higienitas misalnya, kandungan bakteri, virus, parasit, atau sejenisnya. Untuk mematahkan ketakutan pada bakteri, virus, dan parasit, sebenarnya bisa dilihat dari sisi manusia memiliki sistem pertahanan tubuh yang luar biasa kuat. Selama, garis bawahi kalimat ini, sistem pertahanan tubuhnya dirawat. Apa sih cara merawat daya tahan dan kesehatan yang terbaik? Dengan makan sehat. Itu sebabnya pelaku pola makan yang baik dan benar acap ditemui berbadan tangguh. Tidak mudah jatuh sakit. Sekalipun jatuh sakit, mereka cepat sekali pulih dan tidak memerlukan tindakan pengobatan yang serius atau mahal. Bagaimana bila tidak ada sayuran segar yang tersedia? Well, bila Anda bukan penderita penyakit serius, nikmati saja apa yang ada. Pastikan makan dengan cara yang benar. Misalnya kunyah perlahan, makan tidak terburu-buru. Dan satu lagi, batasi makanan yang memberi beban bagi pencernaan. Untuk menjaga sistem pertahanan tubuh kita hanya perlu berpedoman pada fakta sederhana tentang kesehatan, bahwa sistem cerna manusia itu lebih berat ke sisi pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan berbasis sayuran itu menyehatkan karena cocok dengan sistem cerna manusia. Di sini kita seharusnya memahami betapa beruntungnya kita saat jajanan sayuran jalanan seperti gado-gado, karedok, ketoprak, asinan, dan lain sebagainya begitu mudah bisa kita temui dengan harga yang sangat terjangkau. Terima kasih sudah setia mengikuti. Semoga apa yang disampaikan memiliki manfaat dan bisa membantu menjadi solusi masalah kesehatan. Ikuti terus edukasi Food Combining itu gampang bersama saya, Erik Karlebang. Sampai bertemu lagi. Menu sorry, maaf. Gue dari sini ya, maaf. Makan itu sehat. Oh, jalan. Sebagaimana.